Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Lala Fajriani. Hari ini kegiatanku sama Maisa mau beres-beres rumah ya teman-teman. Karena kan sebentar lagi kita mau menjelang Ramadan ya. Jadi aktivitasnya ini hari ini aku tuh full beres-beres rumah ya. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Oke, hari ini tuh agendanya kan mau bersih-bersih ya teman-teman. Ini di sini aku dibantu sama Maisa. Pertama-tama ini aku mau buka gerbang dulu. Aku mau buang sampah. Karena biasanya kan kalau misalkan setiap malam itu ya, kalau habis beres-beres, sampahnya tuh aku keluarin ya teman-teman. Tapi aku nggak berani taruh keluar gerbang karena udah malam. Jadinya cuma aku taruh di depan pintu yang samping aja ya. Makanya pagi-pagi langsung aku taruh di depan. Terus lanjut di sini aku mau bersihin kaca ya teman-teman. Ini aku pakai pembersih Mr. Muscle sama ini pakai kain aja ya. Alhamdulillah bersih-bersih kali ini ada yang nemenin ya. Emang anaknya tuh suka banget ya teman-teman mainan kayak gini, bersihin kaca. Dan kebenaran hari ini tuh aku agendanya emang mau bersih-bersih rumah. Karena biasanya kan kalau misalkan ngelap-ngelap kaca itu jarang ya teman-teman. Dan baru kali ini aku mulai ngelap-ngelap kaca setiap sudut-sudut rumah gitu ya, yang jarang diperhatiin. Makanya hari ini tuh mau aku rapih-rapih semuanya ya. Kalau teman-teman di sini kegiatan menjelang Ramadan itu biasanya ngapain nih? Kalau aku itu dari tahun ke tahun semenjak aku kecil kan biasanya itu bersih-bersih masjid ya teman-teman. Sama ini sama teman di lingkungan di kampung dulu. Karena biasanya itu part paling seru menjelang Ramadan ya. Bersih-bersih masjid gitu ya, rame-rame, seru banget pokoknya. Dan sekarang udah semuanya itu udah pada besar ya teman-teman, udah punya kesibukan masing-masing dan juga udah pisah-pisah ya sekarang. Atau kalau enggak biasanya itu kalau misalkan di rumah orang tua itu ngecat rumah ya teman-teman. Agendanya tuh setiap tahun tuh mesti ngecat rumah, bersih-bersih rumah. Pokoknya bener-bener kayak menyambut bulan suci Ramadan ya. Masya Allah, bener-bener udah gak sabar banget ya teman-teman, udah mau Ramadan. Dan pastinya biasanya kalau misalkan Ramadan itu banyak banget kegiatan, ada ngabuburit gitu ya teman-teman. Kalau aku di sini tuh belum tahu bakal ngabuburitnya itu di mana. Paling ya jalan-jalan ke arah kota aja gitu ya teman-teman. Kita lihat-lihat aja nanti ya. Insya Allah semoga bisa diberikan kesempatan sampai Ramadan tiba ya. Amin. Terus ini aku lanjut mau bersihin kaca yang di bagian dalam ya. Ini tralisnya juga aku lap-lap. Aku juga sebenarnya pengen ganti gorden ya teman-teman. Gorden ini tuh dicuci, tapi berhubung itu cuacanya kadang itu tiba-tiba hujan, takutnya ini gordennya nggak kering. Jadinya aku masih nunda-nunda nih mau cuci gorden. Sebenarnya aku ada gorden ya teman-teman, cuma itu kepanjangan kayaknya ya. Terus nggak sesuai sama apa ini batang gordennya ya. Jadinya nggak bisa dipasang di sini. Paling nanti ya kita cari aja yang gordennya kayak gini ya teman-teman di Shopee. Semoga ada ya, semoga nemu yang cocok. Oke, dan kebenaran juga rumah belum aku beresin ya teman-teman. Jadi ini sekalian aku mau taruh-taruhin barang yang berserakan di bawah. Sama ini ada tripod juga yang biasanya dipakai Maisa buat nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus ini di kursi juga ada jajanan sama mainannya Maisa, mau aku taruh lagi di tempatnya. Pokoknya kalau misalkan hari-hari itu rumahku emang kayak gini ya teman-teman, berantakan. Dan setiap harinya juga insya Allah aku beresin. Terus lanjut ya, di sini aku mau beresin di ruangan ini di depan TV yang biasanya itu penuh dengan mainannya Maisa ya. Terus di sini tuh mau aku taruh-taruh lagi di storage box mainannya. Biasanya tuh kalau misalkan bersih-bersih kalian itu sambil dengerin musik nggak nih teman-teman? Kalau aku iya ya, biasanya kalau bersih-bersih sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Biar relax gitu ya, nggak terlalu yang
apa bersih-bersih kan biasanya capek ya. Jadinya diusahain itu kita bikin semenyenangkan mungkin ya biar nggak emosi gitu ya teman-teman. Soalnya kan aku tuh paling males banget kalau ngeliat rumah berantakan. Makanya akhirnya itu ya udah bikin enjoy aja sambil nyanyi-nyanyi, sambil dengerin lagu gitu ya. Kalau enggak sambil dengerin cerita-cerita dari Nadia Omara atau dari konten kreator yang bersih-bersih juga. Biar bersih-bersihnya itu tambah semangat gitu ya teman-teman. Pokoknya kegiatan hari-hari ini, hari-hari kegiatan yang terus berulang, kita itu bikin happy aja sambil kita apa ya nanam pahala gitu ya teman-teman. Terus lanjut di sini aku mau beresin kamar. Di sini tuh lagi banyak banget berantakan ya teman-teman. Sama ini tuh aku abis unboxing jajan kan ya. Ini ada jajanan kiloan biar misalkan mau ngemil itu udah ada jajan di rumah. Jadi nggak usah nyari-nyari. Terus ini lanjut aja ya. Ini aku mau beresin spraynya. Ini mau aku ganti dulu spraynya, posisinya. Sebenarnya tuh aku salah pasang ya teman-teman karena apa? Yang bagian yang aku taruh di pojok itu kan kotor gitu ya, ada bekas apa mainannya Maisa dulu, mainan tinta nggak hilang, makanya aku pasangnya posisinya itu kayak tadi kebalik dan ternyata itu nggak enak banget ya. Ini kalau mau buat dirapihin itu susah, ditarik yang pojokan-pojokannya. Ini akhirnya aku bersihin lagi, aku beresin lagi kayak gini, posisinya aku benerin dan ternyata yang bagian kena tintanya itu nggak terlalu kelihatan ya. Terus udah deh, ini aku langsung taruh-taruh lagi ya ini apa bantalnya. Nah, sekarang aku mau beresin di bagian yang sini ya, teman-teman. Ini tuh banyak banget apa ini baju-baju yang udah dipakai tapi tuh nggak dicuci-cuci karena baru satu kali pakai kayak gitu ya. Dah ini aku mau taruh dulu aja di keranjang. Nanti mau aku pilih-pilih yang sekiranya udah mau dicuci-cuci aja lah ya. Terus ini mau aku rapihin lagi. Kayak ini tas juga mau aku taruh di ini aja ya, mau taruh di lemari biar rapih gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak barang-barang yang bergelantungan gitu ya di sini. Ini juga ada koper yang isinya itu baju-baju yang udah gak kepake, mau aku taruh di pojokan. Terus ini sama jajanannya juga aku rapihin, aku taruh di atas koper ya teman-teman, biar rapih gitu ya. Ini sebelumnya aku mau sapu dulu ya di bagian sini, soalnya banyak banget kayak debu-debu remahan apa keripik kayu gitu ya teman-teman, kayak remahan-remahan kayu gitu ya. Terus ini sambil aku tuh juga taruh apa ini kabel yang biasanya buat ngecas, ini mau aku lipat-lipat aja, ini digantungin ke gantungan yang sebelah sini. Pokoknya biar nggak ada barang-barang di lantai dulu lah ya yang berjejeran, soalnya nanti mau aku pel dulu ya semua rumahnya, semua kamar kayak gitu ya, mau aku pel-pel dulu, pokoknya biar rapih dulu gitu ya teman-teman. Terus ini lanjut aku sapuin semua ruangannya, sama ini banyak banget stiker-stiker ini aku juga copotin. Ini udah ditungguin sama Maisha, udah mau diajak main lagi gitu ya. Tapi akunya masih beres-beres dulu, jadinya anaknya ngikut ke mana-mana ya kalau ibunya tuh lagi beres-beres. Ya ini kan namanya juga berdua ya teman-teman di rumah. Kadang kalau misalkan bosen ya bosen mainan gitu ya, jadi anaknya ngikutin ibunya terus kayak gini. Ini semua ruangannya mau aku sapu-sapu ya teman-teman. Ini belum seberapa belum lama aja udah dikeluarin lagi kan ya mainannya, udah mau berantakan lagi. Pokoknya kalau misalkan punya anak kecil ya kayak gitu ya teman-teman, nggak bisa apa ruangannya itu rapih sebentar gitu ya, pasti berantakan lagi. Teman-teman semua, persiapan buat Ramadannya apa aja nih? Kalau misalkan itu share-share ya teman-teman, komen di kolom komentar. Biasanya tuh kan ada yang stok makanan atau food prep kayak gitu ya, atau bikin kayak apa per nugget-nuggetan kayak gitu ya teman-teman, yang praktis yang biar buat langsung cepet gitu ya buat bukaan atau buat apa sahurnya gitu ya teman-teman. Kalian udah persiapan apa aja nih? Kalau aku belum persiapan apa-apa ya, baru nanti minggu ini insya Allah baru mau belanja gitu ya.
Karena dari kemarin kan ya pasarnya lagi kebanjiran terus, akhirnya itu aku biasanya belinya di bank sayur, kalau enggak belinya itu di warung terdekat gitu ya teman-teman. Jadinya itu aku belum sempat ke pasar lagi, dan insya Allah semoga ada kesempatan minggu ini mau ke pasar. Pokoknya video kali ini tuh aku full beres-beres ya teman-teman. Ini aku lanjut mau ngepel-ngepel di seluruh ruangan. Karena biar sekalian ya, karena ngepel itu bagi aku itu kayak melelahkan banget ya. Nggak tahu kenapa, kalau misalkan ngepel atau nyetrika baju itu pekerjaan rumah tangga yang bagi aku itu kayak capek banget ya teman-teman buat ngerjainnya. Kalau kalian biasanya apa nih kalau kerjaan yang biasanya bikin kayak kerasa capek banget gitu ya teman-teman? Komen ya. Kalau aku tuh nih kayak gini ngepel, tapi kalau misalkan lagi rajin atau kotor gitu ya teman-teman, kayak ini udah mulai kelihatan kotor lantainya, ya udah aku pel aja. Cuma abis itu tuh biasanya aku kayak capek banget ya teman-teman. Makanya biasanya itu aku cuma ngepel itu 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Emang karena semelahkan itu ya kalau ngepel. Dan nyetrika juga kan emang aku agendain ya seminggu sekali ya, dan itu tuh baju udah numpuk banget. Insya Allah mulai sekarang mau aku biasain aja lah ya biar nggak terlalu numpuk banget, nanti mau aku setrika. Karena nunggu 1 minggu itu ternyata bajunya udah banyak banget, dan itu tuh capek banget ya teman-teman. Males juga kalau misalkan mau naruh bajunya lagi di lemari karena udah numpuk banyak banget ya. Pokoknya yang nggak baik jangan ditiru ya teman-teman. Kita di sini sharing-sharing aja kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga ya. Ini ada apa, rak bunga ya teman-teman. Sebelumnya itu emang aku sambil jualan buket karena dulu kan lagi marak banget ya orang yang jualan buket gitu ya, banyak banget yang butuh. Tapi berhubung aku itu sekarang tuh udah sering pindah-pindah rumah setiap tahunnya, jadinya itu kayak mau buka lagi itu lagi agak males kayak gitu ya, karena berulang lagi ngulang lagi pemasarannya gitu ya teman-teman. Di sisi lain gimana ya, udah ada stok juga tapi aku belum mood lah ya pokoknya mau mulai jualan buket lagi. Jadinya ini aku kegiatannya ya udah bikin video, bikin konten dulu aja ya teman-teman biar konsisten belajar satu hal dulu. Soalnya kalau misalkan aku tuh ada jualan buket, ada konten juga, biasanya akhirnya tuh dua-duanya itu nggak aku jalanin karena kepecah gitu ya, udah capek duluan sama kegiatan di itu hari-harinya, jagain anak gitu ya, sama masak kayak gitulah ya teman-teman. Kalian pasti tahu ya yang ibu rumah tangga. Makanya aku tuh salut banget ya sama teman-teman yang udah rumah tangga tapi tetap kerja kantoran. Kalian hebat banget ya teman-teman, dan yang ibu rumah tangga juga kalian juga hebat ya. Kita sama-sama hebat ya teman-teman dengan caranya masing-masing. Aku juga dulu sebelum menikah itu kerja dulu ya teman-teman selama 3 atau 4 tahun gitu ya sebelum menikah. Habis lulus kuliah dan aku tuh mulai berhenti kerja semenjak melahirkan Maisha karena ada situasi dan kondisi yang membuat aku itu nggak bisa meninggalkan Maisa. Jadinya aku itu udah mulai resign dari tempat kerja semenjak itu, dan nggak kerasa ternyata udah mau 4 tahun aku udah nggak kerja lagi. Terkadang kangen juga ya teman-teman, pengen lagi kerja kantoran gitu ya, karena ketemu banyak teman-teman, kita bisa hahaha gitu ya, ketemu teman-teman secara real life gitu ya. Tapi sekarang itu udah ada tanggungan dan juga udah ada tanggung jawab sendiri, dan aku tuh akhirnya sekarang tuh memilih menjadi ibu rumah tangga aja ya teman-teman. Untuk saat ini nggak tahu juga ke depannya ya, pokoknya kita jalanin aja yang ada, semoga berkah gitu ya teman-teman. Nggak kerasa ternyata malah jadi cerita kemana-mana ya teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu oversharing, pokoknya kita ambil baik dan buang buruknya aja ya. Terima kasih, video kali ini cukup sekian. Semoga kalian suka dan semoga videoku menginspirasi. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.